Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 204101000 dan 21. Di sini saya akan mendemokan aplikasi rektor dari aplikasi yang saya buat. Jadi pertama di sini adalah ada main, di mana terdapat output selamat datang di cafe. Kemudian masuk ke login, pilih login menggunakan Gmail, email ataupun daftar baru. Kemudian masuk ke proses profil, dilanjutkan dengan proses menu, dan selanjutnya adalah pilihan apakah ingin memberikan kritik dan saran dan ataupun tidak. Jadi apabila di start, maka pertama cetak. Jadi pertama yang terjadi adalah kita cetak selamat datang di cafe. Kemudian diberikan pilihan login Gmail, login email ataupun buat baru. Di sini pertama kita akan pilih login Gmail. Kemudian maka kita akan masuk ke subchart login Gmail, di mana kita diminta untuk memasukkan email Gmail kita. Jadi contoh, kemudian kita diminta untuk memasukkan password kita, password yang digunakan. Nah, kemudian setelah proses login selesai, maka dilanjutkan dengan profile, di mana profile ini berisikan informasi dari aplikasi ini. Jadi berikut Cafe adalah sebuah aplikasi yang membantu kita untuk memesan tempat dan memesan makanan ataupun minuman gitu. Kemudian setelah profile itu masuk ke menu. Di menu itu pertama kita cetak selamat datang sekali lagi. Kemudian kita masuk ke menu cafe, di mana subchart menu cafe ini berisikan memanggil prosedur minuman, MBT, harga minuman, makanan, dan harga makanan. Ini adalah proses untuk melihat data dari menu-menu yang ada di cafe, kemudian dicetak. Jadi di menu cafe ini, minuman MBT ini itu adalah sebuah prosedur. Apabila kita lihat di sini, prosedur namanya itu minuman, terdapat variabel parameter M, B, dan T. Kita pakainya output. Kemudian di sini kita ada assessment L, kita beri nilai 1, itu kita gunakan untuk loopingnya, dimana loopingnya itu nanti adalah proses untuk memeriksa ada berapa menu yang ada. Jadi di sini L lebih dari 3, dimana di minuman.txt ini datanya ada 3. Jadi bisa dilihat sebelah kiri, L lebih dari 3, kemudian prosesnya keluar dari looping, dilanjutkan ke kita cetak dari M A array 1
sampai dan 3, dimana ini adalah kita ngambil datanya di minuman.txt tadi. Karena masih digunakan jadi tidak bisa. Sebentar. Saya rasa sekarang sudah bisa. Nah, jadi M tadi bernilai Mojito karena kita gunakannya itu M A1. Kemudian untuk B bernilai A2, dimana di array yang kedua adalah black coffee, jadi B nya adalah black coffee. Dan juga untuk T bernilai array 3, jadi iced tea, seperti yang sini. Hal ini juga sama dengan di posisi harga minuman, dimana kita gunakan datanya itu kita ambil dari harga minuman.txt. Kita lakukan pengecekan datanya. Nah, kita lihat harga minuman. Nah, untuk harga minumannya adalah M1 itu 2000 benar, dan B1 bernilai 10.000, dan T1 bernilai 7.000. Dan selanjutnya adalah di makanan dan harga makanan. Di makanan dan harga makanan ini sama seperti di minuman dan harga minuman. Nah, setelah kita tampilkan menunya tadi yang diambil dari data-data tadi, dari minum.txt, harga minum.txt, makanan.txt, dan harga makanan.txt, selanjutnya adalah masuk ke setelah di menu cafe, di sini ada Z, kita beri nilai 0, dimana Z ini nanti kita gunakan di pembayaran, di saat pembayarannya. Dan untuk K bernilai 1, ini kita gunakan untuk proses selanjutnya, yaitu di pemilihan menu. Jadi di sini kita ditanyai menu, ada 3 menunya, yaitu pesan kursi, pesan minum, dan pesan makan. Kemudian untuk yang menampilkan menu kafenya, hasil dari cetak menu kafenya itu adalah seperti berikut. Itu adalah menu kafe ini. Nah, kemudian kita kembali ke bagian menu. Di sini pertama kita akan mencoba di bagian pesan kursi, yaitu 1. Kita pilih 1. Nah, di sini untuk menentukan apakah kursinya sedang kosong ataukah dipakai, saya pakai floor random di sini. Ini. Jadi kursi 1 sampai kursi 5 ini saya random antara 1 dan 2. Dimana apabila 1 itu berarti kursinya kosong, dan apabila 2 maka kursinya itu dipakai. Nah, setelah ditampilkan dari kursi-kursinya, jadi hasilnya adalah kursi 1 bernilai 2, yaitu dipakai. Kemudian
kursi 2 bernilai 0, kursi 4 di sini bernilai 1, yaitu 0. Sebentar, di sini ada yang jadi di sini saya ada kesalahan di mana ini seharusnya kursi 3 dan kursi 4, di sini masih kursi 1 dan kursi 2. Jadi kita ulang. Kursi 4. Kita ulang. Jadi di sini kita ulang. Sudah saya perbaiki untuk di yang kursi tersedianya. Nah, sekarang untuk kursi 1 bernilai 1, 0. Kursi 2, kursi 3 dan kursi 4 bernilai 2. Sini maka akan ditampilkan dipakai, dan kursi 5 0. Jadi karena kursi 1 0, kita pilih kursi 1. Jadi konfirmasi tempat. Nah, konfirmasi tempat di sini saya hanya menggunakan percabangan saja. Jadi sampai dan dengan kursi 5 ini kurang lebihnya sama. Setelah memilih apabila kursi sama dengan 1, yaitu yang tadi nilainya 0, atau maksudnya apabila nilainya 1 itu tidak dipakai atau 0, dan apabila 2 itu sedang dipakai, maka lanjut ke konfirmasi. Namun apabila kursinya yang kita pilih tadi ternyata bernilai 2 dan kita masih saja memilih kursi tersebut, maka akan dicetak kursi dipakai. Begitu. Jadi konfirmasi ya. Karena konfirmasinya true, lanjut ke yang ya sini, yaitu kita ditanyai jam kedatangan. Di sini kita taruh jam kedatangannya jam 12, menitnya 30, jadi setengah 1. Nah, setelah itu, setelah kita konfirmasi tadi, di bagian akhirnya itu ada cetak terima kasih sudah memesan, kami tunggu kedatangan Anda pukul, jamnya tadi yang kita masukkan plus dengan menit dari yang kita masukkan tadi. Kursi yang Anda pesan adalah kursi nomor 1 gitu. Setelah kita memilih kursi tadi atau kita menggunakan menu kursi pesan kursi tadi, kita diberi pertanyaan apakah ingin memilih menu lain atau selesai. Apabila selesai, maka nilai K akan menjadi 2. Kemudian kita akan keluar dari loopingnya, proses loopingnya. Namun apabila kita pilih menu lain, pilih menu yaitu bernilai 1, maka nanti K sama dengan 1, sehingga karena syarat untuk keluar dari loopingnya adalah K sama dengan 2, maka kita akan kembali ke loopingnya di yang di no, dimana kita akan ditanyai lagi pilih menu yang mana gitu. Di sini kita akan pakai yang 1 dulu. Nah, karena tadi sudah pesan kursi, sekarang kita ke pesan minuman. Nah, di sini saya hanya pakai input output dan looping saja. Itu dimana pertama kita ditanyai
Mojito-nya. Ini menunya yang ada tadi. Jadi seumpamanya kita taruh 1 di sini, 0 di sini, dan 1 di iced tea. Jadi mojitonya 1, black tea-nya 0, dan iced tea-nya 1. Namun di sini kita akan menguji untuk yang di loopingnya. Jadi konfirmasi pembeliannya kita memilih no, dimana karena untuk keluar dari loopingnya itu harus bernilai Y. Karena kita pilih no, kita masuk ke loopingnya dan ditanyai ulang apakah kita dimintai memasukkan jumlah mojito yang ingin ditambahkan. Kita tidak ingin menambahkan mojito, kita taruh 0. Kita ingin menambahkan black coffee 1 dan kemudian iced tea-nya 0. Nah, untuk rumus yang digunakan sendiri cukup simpel, yaitu variabel yang sebelumnya itu kita tambahkan dengan variabel yang ada di looping. Jadi seumpamanya itu tadi adalah black coffee. Black coffee-nya itu tadi kita masukkannya 0. Kemudian di yang loopingnya itu kita tambahkan 1. Atau ketika kita ditanyai ingin menambahkan black coffee, kita masukkan 1. Jadi 0 ditambahkan 1, jadi akhirnya adalah 1. Di sini kita Y terlebih dahulu, kita konfirmasi untuk pembelian minuman, pemesanan minumannya. Nah, jadi di sini cetakannya. Jadi yang pertama kita belinya adalah mojitonya 1, black coffee-nya 0, dan jumlah iced tea-nya adalah 1. Namun di yang bagian bawah black coffee-nya menjadi 1 karena saat kita ditanyai ulang tadi berapa jumlah black coffee yang ingin ditambahkan, kita tambahkan 1 saat itu. Nah, setelah itu kita kembali ke proses menu, dimana kita ditanyai ulang apakah selesai ataukah pilih menu lain lagi. Di sini kita kembali pilih menu lain, yaitu kita akan mencoba ke yang pesan makan. Sebenarnya cukup sama dengan yang pesan minuman, hanya saja di sini menunya hanya ada 2, yaitu nasi goreng dan cat rice. Jadi fried rice-nya 1, cat rice-nya 1. Kemudian di sini kita langsung saja, kita tidak perlu masuk ke looping tadi karena tadi sudah kita contohkan. Nah, kita kembali lagi ke menu di pilihan pilih menu lagi ataukah selesai. Nah, di sini kita pilih selesai. Kemudian karena bernilai 2, maka karena K bernilai 2, maka kita keluar dari loopingnya, kemudian masuk ke proses pembayaran, dimana isi dari proses pembayaran adalah ada pemeriksaan Z-nya. Apabila Z sama dengan 1, maka akan masuk ke sengaja kosong dan harga kita nolkan karena hanya pesan kursi. Namun apabila Z sama dengan 2, di sini adalah pesan minum. Apabila kita pesan minum, maka akan masuk ke Z sama dengan 2. Nah, untuk yang ketiga ini kita tidak menggunakan sama dengan, tapi lebih dari 5. Ini kita pakai apabila, jadi begini, di yang bagian pesan minum ini ada Z sama dengan 2. Namun ketika di pesan makan, Z itu kita tambahkan, Z ditambahkan dengan 3. Jadi apabila kita hanya di pesan kursi, dimana Z nya tadi bernilai 0,
di yang sebelumnya di menu Z adalah bernilai 0, dan di pesan makan Z ditambahkan dengan 3, jadi 0 ditambahkan 3 itu apabila kita hanya memilih menu pesan makan. Jadi intinya begini, apabila kita pilih menu kursi, pesan kursi saja, Z akan bernilai 1. Namun apabila kita pilih menu pesan minum, Z akan bernilai 2. Dan apabila kita pesan menu makan, pesan makan, Z akan bernilai 3. Namun apabila kita pilih pesan minum dan pesan makan, Z akan bernilai 5, karena 2 ditambahkan dengan 5. Jadi apabila Z lebih dari 5, maka akan dilakukan penghitungan yang di sebelah kanan ini, yaitu dijumlahkan semuanya. Harga dari jumlah dari mojito dikalikan harga ditambah dengan jumlah dari kopi yang dipesan dikalikan dengan harga kopi, dan sampai dan terusnya, sampai dan dengan yang dipilih tadi gitu. Setelah itu dicetak harga yang harus dibayar, kemudian masuk ke cara bayar. Nah, untuk cara bayarnya sendiri ada 2 pilihannya, yaitu OVO dan di tempat. Untuk OVO di sini kita pakainya saldonya random. Jadi saya random 500.000 ditambah 5.000, jadi random antara 1 sampai 500.000 ditambah dengan 5.000 untuk saldonya. Kalau untuk yang dibayar tempat, ini kita diminta untuk menginputkan jumlah dari bayar yang kita akan bayarkan. Bedanya hanya kalau di sini kita tidak perlu menginputkan, karena kalau yang pakai OVO karena saldonya di random, sedangkan untuk yang dibayar di tempat kita harus memasukkan jumlah bayarnya. Jadi di sini kita akan coba yang di OVO. Kemudian di terakhir adalah terima kasih. Nah, jadi harga yang perlu dibayarkan adalah 58.000. Kita pilihnya OVO, kembaliannya adalah 48.641. Untuk saldonya kita randomkan yang di samping kiri, saldo 10.641 ribu. Jadi itu adalah proses pembayarannya. Kemudian setelah menu dan proses pembayaran tadi, di menu tadi terakhir adalah pembayaran. Setelah selesai maka akan kembali ke main, dimana mainnya tadi setelah menu adalah kita ditanyai apakah ingin memberi kritik dan saran. Jadi di sini kita akan beri kritik. Jadi kita pilih 1. Untuk prosesnya sendiri kritik dan sarannya sama, yang membedakan hanyalah .txt yang digunakan atau file tujuan penyimpanan atau file untuk menampilkannya yang beda.
Jadi untuk kritik kita pakai kritik.txt, untuk saran kita pakai saran.txt. Jadi kritik kita coba belum sempurna. Jadi kita pakai di kritik ini kita pakai prosedur, isinya adalah kritik prosedur namanya kritik 1, parameternya K, kita hanya pakai output. Kemudian L kita nilai 1, kemudian untuk keluar dari loopingnya L harus sama dengan 2 gitu. Jadi kita diminta untuk memasukkan sarannya, kemudian kita simpan, kita put K ini karena kita redirect output, maka put K ini tidak ke raptornya tapi langsung ke dokumennya, ke kritik.txt nya gitu. Kemudian selanjutnya kita akan ditanyai ingin beri kritik lain atau tidak. Belum sempurna, kemudian 2. Nah, kita coba lihat dulu. Kritiknya belum sempurna. Ini sepertinya ada salah di yang bagian cetak kritiknya. Nah, jadi yang jadi salah adalah di sini. Ini yang terjadi apabila kita pakai copy paste ya. Jadi seharusnya ini tadi kritik kita cetaknya itu kritik, tapi karena tadi di sini redirect inputnya masih saran, jadi yang tertampil adalah yang di saran. Dan yang saat saya melakukan uji coba sarannya adalah ASSSI ini, dimana untuk membuktikannya kita coba dulu buka folder saran. Nah, jadi untuk outputnya tadi sudah benar, dimana outputnya saya kritik.txt. Jadi di folder kritik.txt tersimpan belum sempurna. Namun untuk di cetaknya, cetak kritik, di sini tadi redirect inputnya masih saran.txt, sehingga yang tertampil adalah isi dari saran.txt, yaitu ASSI ini gitu. Sekian demo dari saya, terima kasih.